Oke, selamat malam semua. Eee, Mungkin ini adalah video pertama saya. Di sini saya akan membahas beberapa sektor saham potensial di tahun politik 2023 itu. Mungkin pertama-tama biar lebih cepat dan menghemat waktu, kita disclaimer dulu. Semua yang dibahas di sini adalah pendapat pribadi dan tidak ada anjuran atau ajakan untuk melakukan pembelian suatu saham. Selain itu, tidak ada juga tujuan kami untuk menyinggung atau menyudutkan suatu pihak. Oke, teman-teman, ini adalah horizon overview tahun politik 2023. Sektor yang menurut saya begitu menarik. Yang pertama itu adalah EV atau kendaraan listrik, media, pariwisata, infrastruktur, dan retail. Mungkin kita akan membahas ini satu persatu nantinya. Untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai EV dulu, atau kendaraan listrik. Kenapa baru-baru ini gencar sekali EV ini digaungkan? Alasannya yang pertama adalah memunculkan lingkungan yang lebih bersih. Dan juga yang kedua adalah komitmen Indonesia terhadap COP ke-21 dari UNFCCC untuk mengurangi emisi karbon. Dan juga ada juga wacana Indonesia untuk net zero emission tahun 2060. Artinya adalah setiap pada tahun itu kita udah net zero carbon emission. Artinya yang karbon yang dikeluarkan dari kita itu masuk ke ambang batas yang dapat diterima oleh bumi. Selain itu juga untuk menekan tingginya angka impor BBM. Kenapa? Kita bisa berhemat berjuta-juta barel per tahun jika kita menggunakan EV ini, karena pengurangan BBM untuk kendaraan yang berlalu lalang di Indonesia ini akan semakin berkurang. Lalu apa komponen-komponen utama dari kendaraan listrik ini? Seperti kita tahu komponen pertama itu pastinya adalah nikel. 80% baterai yang digunakan di kendaraan listrik itu adalah komponennya adalah nikel. Yang kedua adalah aluminium. Kenapa aluminium penting? Untuk kerangka mobilnya tersebut. Yang ketiga adalah tembaga. Tembaga bakal sangat banyak digunakan di sini karena akan karena digunakan untuk perkabelan yang pasti lebih banyak di kendaraan listrik. Namun selain komponen utama ini, kalau kita sudah punya mobil listrik pasti butuh baterai. Inilah komponen utamanya, yaitu nikel. Tapi teman-teman tahu nggak, atau kawan-kawan itu pasti baterai ini butuh sumber energi listrik, bukan? Energi listrik. Sedangkan yang kita tahu sekarang semua pembangkit listrik kita itu menggunakan bahan yang disebut dengan minyak atau batu bara. Dan kita tahu juga batu bara itu termasuk bisa dibilang salah satu produk yang dapat mencemar lingkungan atau bisa bahan bakar kotor lah. Dengan meningkatnya ini, kita EV itu adalah satunya untuk memunculkan energi yang bersih dengan suatu sumber energinya untuk energi listriknya, ini sedikit bertentangan. Makanya kita perlu listrik yang lebih baru atau dengan sumber energi terbarukan. Lalu apa itu? Yaitu itulah tadi saya bahas adalah energi baru dan terbarukan. Sebagai data, di tahun 2023 ini, proyeksi investasi itu terbesar di energi terbarukan. Jadi energi terbarukan ini akan menjadi salah satu sumber listrik yang akan digunakan untuk mobil listrik tersebut. Jadi kita pembangkit listrik itu tidak lagi menggunakan batu bara atau minyak, akan menggunakan bahan lain. Bisa itu uap, air, dan lain-lain. Berbicara tentang nikel sebagai bahan acuan baterai, ada beberapa sentimen yang dapat meningkatkan kenaikan harga nikel ini di Indonesia. Yang pertama itu adalah pemerintah akan tetapkan nikel dan timah sebagai mineral kritis. Sebagai kita tahu, ketika ini ditetapkan sebagai mineral kritis, penambangannya itu akan dibatasi. Ketika penambangan dibatasi, pasti jumlahnya itu atau suplainya itu akan berkurang. Sedangkan dengan adanya EV, demand untuk nikel ini akan meningkat. Secara ekonomi ketika demand meningkat sedangkan supply berkurang, ini akan mendorong harga nikel untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi ini menjadi kesempatan kita untuk mencari peluang-peluang yang mungkin ada di kebijakan tersebut. Yang kedua, Menteri SDM sebut harga acuan nikel Indonesia mendesak.
atau pemerintah akan membuat harga acuan nikel. Tujuannya apa? Supaya royalti untuk nikel ini bisa bilang terjangkau oleh pengusaha, karena kebanyakan pengusaha sekarang itu malas membangun smelter nikel karena tingginya royalti. Dengan adanya harga acuan nikel ini akan semakin memperbaiki harga nikel di Indonesia. Jadi kalau kita lihat juga di USD London Nickel Futures, harga nikel pada berdasarkan hari terakhir hari Jumat malam ini, pada rekaman ini dibuat, kita bisa lihat harga nikel sudah berada di support dari harga nikel. Ini bisa memberikan kita suatu kesempatan untuk mengambil harga di bawah. Jangan sampai nanti setelah tinggi baru kita ambil. Di sini kesempatan kita karena harganya itu bisa bilang risikonya rendah. Ada pendorong, ada yang 2 item sebelumnya. Jadi, selain itu, apa emiten-emiten yang mungkin terdampak dari di EV ini? Kalau kita lihat, kalau kendaraan itu ada sepeda motor misalnya adalah selis, dengan kendaraan motornya selis, mungkin ini sudah saham selis dulu udah sangat marak kan, udah tinggi kemarin, euforianya meningkat. Ada juga NFCX itu Volta, Wika Gesits, Toba, Electrum, Indi, Alfa. Di kendaraan ada Hyundai, Wuling, Tesla, Toyota. Sedangkan sekarang mungkin yang akan datang adalah energi terbarukan untuk EV ini. Ada beberapa emiten yang mungkin bisa teman-teman lihat untuk EV ini, untuk pembangkit listrik untuk EV ini. Yang pertama KIN, yang kedua Arko, dan yang ketiga adalah UNTR. Secara teknikal kita bisa lihat untuk KIN mungkin ini sebagai contoh saja untuk KIN sebagai cara teknikal kalau kita lihat ternyata sudah ada flow di KIN di sini. Flow di sini agak besar, sekarang dia koreksi, nah sekarang kemungkinan besar dia akan naik ke atas karena sekarang dia lagi retest supportnya. Kalau kita gambar supportnya ada di sini, dia retest dan mantul. Targetnya ke berapa? Targetnya nanti terserah teman-teman mau ke berapa. Ini adalah overview dari saya. KIN ini bisa menarik karena menjadi salah satu sumber energi listrik yang bisa digunakan untuk EV. Berbalik lagi ke presentasi kita, ada Arko, dan ada juga UNTR. Sedangkan untuk penghasil nikel sendiri itu ada Antam, Inco, NICL, DKFT, IFSH, MBMA, NCKL, dan KKGI. Mungkin kita ambil salah satunya adalah yang paling sering dilihat orang adalah Antam lah ya. Oke, kalau kita lihat harga Antam dari Februari awal tahun ini turun dan naik dan turun lagi, tapi setelah di sini turun ini dia tidak membentuk lower low, malah lower high, higher low. Nah, higher low sehingga bisa dibilang ini salah satu kesempatan untuk kita masuk sebelum pengesahan harga nikel acuan pemerintah tersebut disahkan. Lebih enak kan kalau kita masuk duluan sebelum itu disahkan, sebelum euforianya muncul atau sebelum pestanya dimulai. Bisa dibilang ini salah satu emiten yang bagus. Kenapa? Karena dia juga sudah di area demand-nya juga. Di area demand di sini. Harga sudah di area demand. Jadi low risk. Berikutnya contohnya salah satunya juga adalah emiten terbaru yang tahun ini atau sudah mempunyai pabrik nikel sulfat yang pertama di Indonesia, yaitu NCKL. Beritanya baru muncul dan kita lihat setelah beritanya muncul, setelah IPO harganya naik dan turun terus sampai ke 750 dan mulai naik. Setelah naik di sini beritanya muncul dia telah berhasil membangun suatu pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada rebound, tapi secara teknikal ini akan sulit kita analisa karena ini hanya baru beberapa candle yang bisa kita lihat. Tapi dari sini kita bisa
kita bisa percaya diri lah untuk masuk ke bagian nikel ini. Untuk saham lain mungkin lain kali kita akan bahas. Jadi itulah horizon investasi kita kali ini di bagian EV. Ada kendaraan listrik mungkin sudah lewat boomingnya. Sekarang bagian di baterainya dan pembangkit listriknya yang belum hype. Jadi kita mencoba untuk masuk sebelum hype itu terjadi. Jadi kita sudah dalam sebelum pesta. Jadi kita tidak perlu kejar-kejaran harga lagi. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan Horizon EV ini untuk bagian media pariwisata, infrastruktur, dan retail. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Terima kasih.